Oke, hari ini kita akan belajar akidah akhlak bab kedua, yaitu mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Apakah itu Asmaul Husna? Asmaul Husna, nama-nama Allah yang dimuliakan, ya. Jadi Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang mulia, nama-nama Allah yang baik, ya. Ada berapa Asmaul Husna itu? Ayo, masih ingat nggak? Ada 99, ya. Asmaul Husna itu ada 99. Nah, hari ini kita akan belajar 3, ya. Di bab ini kita akan belajar 3 dari Asmaul Husna, yaitu Al-Malik, Al-Quddus, Al-Aziz. Ya, Al-Malik, Al-Quddus, dan Al-Aziz. Apakah itu? Kita baca dulu ya. Tahukah kamu ada beberapa kisah yang membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersifat Al-Malik? Di antaranya tentang kisah Fir'aun. Tahu nggak siapa itu Fir'aun? Tahu? Pernah dengar nggak? Fir'aun. Siapakah dia? Fir'aun itu adalah raja Mesir. Ya, raja Mesir zaman dulu. Fir'aun itu gelar, ya. Fir'aun itu jadi bukan nama orang. Fir'aun itu gelar atau apa ya? Julukan, panggilan, gelar raja-raja Mesir zaman dulu. Nah, mereka itu ada yang baik, ada yang jahat. Nah, yang terkenal ini yang jahat. Ada Fir'aun yang mengaku bahwa dirinya Tuhan. Sombong sekali dia, ya. Dia mengaku bahwa dirinya Tuhan. Kenapa Fir'aun mengaku dirinya Tuhan? Kira-kira kenapa dia mengaku? Kok berani-beraninya dia mengaku bahwa dirinya itu Tuhan? Kenapa kira-kira? Karena dia merasa dirinya itu sangat hebat. Ya, dia merasa bahwa dirinya ini yang punya kuasa terhadap semuanya. Ya, Raja Fir'aun dari Mesir ini menganggap dirinya sebagai Tuhan. Dia mengharuskan semua rakyatnya, semua orang untuk menyembah dirinya. Ya, jadi dia ini sombongnya sudah sangat keterlaluan sekali, ya. Menganggap bahwa dirinya Tuhan dan harus disembah. Nah, pada waktu itu Allah kemudian mengutus Nabi Musa untuk mengingatkan Fir'aun, ya. Tapi Fir'aun kira-kira mau nggak diingatkan oleh Nabi Musa? Apakah Fir'aun taat kepada Nabi Musa? Tidak, ya. Fir'aun menentang. Bahkan Fir'aun mencoba untuk membunuh Nabi Musa. Nah, saat itu Nabi Musa dan kaumnya pergi meninggalkan Mesir untuk menyelamatkan diri. Nah, dengan seizin Allah, Nabi Musa dan umatnya berhasil menyeberangi Laut Merah. Laut Merah, jadi atas izin Allah, ya. Nabi Musa ini dapat mukjizat bisa membelah lautan menggunakan tongkatnya, ya. Jadi tongkatnya Nabi Musa ini bisa membelah lautan karena izin Allah, ya. Ini harus diingat-ingat. Jadi nggak bisa Nabi Musa seenaknya memukul tongkat kemudian lautnya terbelah, nggak seperti itu, ya. Tongkatnya ini baru bisa mengeluarkan mukjizat tadi itu kalau Allah mengizinkan.
Kalau Allah tidak mengizinkan, ya tongkatnya ini tidak bisa apa-apa, gitu ya. Nah, atas izin Allah, tongkat tadi dipukulkan ke laut, kemudian lautnya tadi terbelah, sehingga Nabi Musa dan para pengikutnya bisa menyeberangi Laut Merah tadi. Nah, di belakang Fir'aun dan para tentaranya mengejar. Tapi ketika Nabi Musa sudah sampai di seberang, sudah menyeberangi laut tadi, dan Fir'aun masih ada di tengah-tengah tadi ya. Fir'aun kan di belakang mengejar. Nabi Musa udah sampai di seberang dan Fir'aunnya masih di tengah. Terus tongkatnya tadi sama Allah disuruh untuk dipukulkan lagi. Ya, Nabi Musa memukulkan tongkatnya tadi ke laut, sehingga lautnya tadi jadi menyatu lagi. Jadi laut yang tadinya terbelah dua, lautnya menyatu lagi, sehingga Fir'aun dan para tentaranya tenggelam di laut. Nah, itu tadi kisah Fir'aun yang sombong. Karena dia sombong mengaku sebagai Tuhan, sudah diingatkan oleh Nabi Musa, tapi dia tetap membangkang, tetap pada kesombongannya. Akhirnya sama Allah apa? Diazab. Ya, sama Allah diazab, ditenggelamkan di tengah laut. Nah, ketika mau dicabut nyawanya itu ya, ketika nyawanya udah sampai di tenggorokan, Fir'aun ini bertobat. Ya Allah, aku bertobat, aku mengakui bahwa Musa adalah nabimu. Tapi sama malaikat langsung ditenggelamkan lagi Fir'aun tadi. Biar apa? Biar Allah nggak dengar taubatnya Fir'aun. Nah, karena apa? Karena saking keterlaluannya Fir'aun tadi. Ya, jadi Fir'aun ini nggak sempat bertaubat. Taubatnya tidak diterima oleh Allah. Karena sudah ajalnya sudah sampai di tenggorokan, nyawanya sudah sampai di tenggorokan, dia baru bertaubat. Jadi oleh Allah taubatnya tadi tidak diterima. Taubatnya Fir'aun ini tidak diterima. Nah, sampai sekarang Fir'aun ini masih ada, masih utuh. Tubuhnya ini masih utuh, diawetkan jadi mumi di Mesir sana. Nanti kalau ada kesempatan, ada rezeki ke Mesir, nah coba nanti jalan-jalan ke museum. Nah, di sana ada jasadnya ya, mayatnya Fir'aun ini diawetkan jadi mumi. Ini usianya sudah ribuan tahun berarti ya. Usianya sudah ribuan tahun mayatnya Fir'aun ini. Diawetkan sebagai apa? Sebagai pengingat untuk kita ya. Ada loh orang sombongnya sampai sebegitunya mengaku bahwa dirinya Tuhan dan kemudian dihukum sama Allah, ditenggelamkan di tengah laut. Bahkan taubatnya tidak diterima. Nah, ini sebagai pengingat untuk kita. Itu tadi kisah Fir'aun. Oke, kita lanjut ya. Asmaul Husna. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang mulia. Asmaul Husna adalah nama-nama yang dimiliki oleh Allah sebagai penggambaran dari sifatnya. Rasulullah sendiri menggambarkan betapa pentingnya bagi seorang muslim untuk mengenali nama-nama Allah hingga dijanjikan meraih surga. Yang pertama, mengenal sifat Allah Al-Malik. Apakah artinya Al-Malik? Al-Malik itu artinya yang maha merajai. Malik itu artinya raja, ya. Al-Malik berarti yang maha merajai, raja dari segala raja. Ya, jadi Allah itu adalah raja dari segala raja. Artinya apa? Allah berkuasa atas segala sesuatu, baik dalam hal memerintah ataupun melarang. Selain itu, Al-Malik juga bermakna yang memiliki segala sesuatu. Jadi Al-Malik itu selain artinya raja, maha merajai, juga artinya maha memiliki. Maha memiliki segala sesuatu. Allah tidak membutuhkan kepada sesuatu pun
Tapi sebaliknya, ya, segala sesuatu itu membutuhkan Allah. Apakah Allah membutuhkan sholat kita? Enggak, Allah enggak butuh sholat kita. Apakah Allah butuh puasa kita? Enggak, Allah enggak butuh puasa kita. Justru kita yang butuh sama Allah. Kenapa kok kita sholat? Karena kita butuh sama Allah, kita butuh dekat sama Allah. Di dalam sholat kita berdoa. Ya, dalam sholat itu isinya semuanya doa. Bacaan-bacaan sholat itu semuanya doa. Ya, kalau kita sholat itu berarti kita berdoa. Berdoa itu apa? Berdoa itu minta sama Allah. Karena kita butuh sama Allah. Ya, jadi Allah tuh nggak butuh sholat kita. Ya, kalau kita nggak sholat pun Allah juga nggak apa-apa. Tapi kita yang rugi. Karena kita yang butuh sama Allah. Makanya kita sholat. Gitu ya. Nah, di dalam surat Al-Hasyr ayat 23 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salam. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Raja yang maha suci, yang maha sejahtera. Dan dalam surat Ali Imran ayat 26, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha'u wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Artinya, katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkau maha kuasa atas segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, kekuasaan dan kerajaan Allah itu sempurna dan tidak terbatas. Kekuasaannya itu maha tinggi, tidak dapat disentuh dan dipengaruhi oleh siapapun. Allah sebagai pemberi sekaligus pencabut kekuasaan makhluknya, termasuk kekuasaan manusia yang bersifat duniawi. Oleh karena itu, sebagai hamba Allah, manusia harus bersikap rendah hati, tidak sombong, tidak semena-mena, tidak angkuh dengan kekuasaan yang bersifat semu dan sementara, seperti kekuasaan politik, jabatan, kepemimpinan, kepengurusan pada sebuah organisasi atau partai dan sebagainya. Nah, jadi yang punya kekuasaan mutlak itu hanyalah Allah. Sudah ada contohnya. Orang yang sangat berkuasa bahkan mengaku Tuhan, ya. Siapa tadi namanya? Fir'aun, ya. Orang yang sangat berkuasa tiba-tiba dalam sekejap hilang kekuasaannya, ya. Orang yang tadinya sangat kuat, sangat berkuasa memerintah semuanya, ya, dalam sekejap ditenggelamkan oleh Allah. Jadi nggak ada harganya sama sekali. Itulah Fir'aun. Jadi kita sebagai manusia tidak boleh sombong, ya. Kalau kita punya kekuasaan, ya, kita sebagai presiden, kita sebagai menteri, ya, kita punya harta yang banyak, kita dihormati oleh orang banyak, itu sementara saja, ya, nggak perlu disombongkan karena itu sifatnya sementara. Sangat mudah bagi Allah untuk apa? Memutarbalikkan itu, ya. Bisa nggak tiba-tiba yang tadinya jadi presiden besoknya jadi pedagang misalnya? Bisa? Bisa.
Buktinya Fir'aun yang tadinya jadi raja, tiba-tiba mati, tenggelam. Hilang sudah kekuasaannya. Sangat mudah bagi Allah untuk membalikkan keadaan, gitu ya. Jadi sebagai manusia kita tidak boleh sombong. Gitu ya. Oke, cukup di sini dulu pelajaran kita hari ini. Insya Allah besok Rabu ya kita ketemu lagi ya. Hari ini udah